gonjang-ganjing ijazah palsu ini memang harus diberantas dari bumi Indonesia ya kan. Nah kebenaran sekarang Presiden ke-7 Joko Widodo ini ya kena ya kan. Tapi nggak tahu, kita kan belum tahu ya kan. Joko Widodo kan sudah manggil media ya, nggak tahu berapa, 10 apa berapa itu media, tapi sayangnya nggak boleh difoto ya kan. Kalau seandainya Joko Widodo adalah seorang negarawan yang kepingin supaya kegaduhan ini memang supaya diakhiri. Kalau seandainya memang iya ya kan, apa salahnya langsung aja ditunjukkan. Wartawan boleh foto atau gimana gitu kan. Tidak perlulah dibikin polemik yang berkepanjangan seperti ini ya kan. Nah ini malah menimbulkan kecurigaan dari rakyat, dari bangsa Indonesia, dari 280 juta rakyat Indonesia. Oke lah, nggak semua rakyat ya, ada pendukung-pendukung dari Joko Widodo yang menyatakan, kalian itu barisan sakit hati. bukan barisan sakit hati, bukan. Di sini kita bangsa Indonesia belajar jujur dari seorang pemimpin besar, yaitu seorang pemimpin yang namanya presiden, ya kan? Bagaimana dia jujur, dia mengungkapkan data-datanya, ya kan? Dan apalagi rakyat itu berhak menurut Mahfud MD, mantan Menko Polhukam zaman Joko Widodo, masyarakat berhak sepenuhnya mengetahui dokumen-dokumen dan minta dokumen demi transparansi ya. Jadi berhak. Dan kalau misalnya yang bersangkutan nggak mau, itu bisa melalui jalur pengadilan. Jadi benar yang telah dilakukan oleh teman-teman ya, karena Joko Widodo Presiden ke-7 ya bersikeras tidak mau menunjukkan ya kan, apalagi sekarang udah menggunakan pengacara ya kan kasihan rakyat ya istilahnya dibenturkan seperti ini. Ada juga membawa si Abang Hercules ya kan, foto bersama dengan Abang Hercules, nggak tahu maksudnya apa ya kan, untuk apa hal-hal semacam itu ya kan, kasihan. Jadi sebenarnya oke lah, ini berarti bisa melalui jalur pengadilan, yaitu melalui Komisi Informasi. Nah di sini istilahnya masyarakat berhak tahu, jadi nanti harus dibuka di situ. Oke, jadi masalah ijazah palsu kita tinggalkan dulu lah ya, Joko Widodo ya, dengan sekarang permasalahannya terkait ijazah palsu. Jadi masalah ijazah palsu ini di Indonesia itu sudah bukan barang baru, ya kan? Dan bahkan sudah sampai ada mafianya. Mafianya ini sampai menawarkannya untuk membeli ke luar negeri, sampai ke Amerika. Saya lihat acak ya di jejak digital dari Dikti ya. Di sana terpapar jelas bahwa sebenarnya kasus-kasus ijazah palsu ya, mulai dari SD, SMP, SMA, khususnya perguruan tinggi ini marak sekali terjadi ya. Sejak marak banget tuh sekitar tahun 2010 2015-an. Di mana yang pemegang ijazah-ijazah palsu itu adalah para pejabat. Mereka banyak yang menjabat di kantor-kantor pemerintahan, coba. Dan dia menggunakan, memanipulasi ijazah-ijazah palsu itu untuk mencari pekerjaan, untuk nyalek, ya kan, untuk jadi gubernur, jadi bupati, jadi kepala dinas segala macam, ya kan. Bahkan ada yang sampai sakit jiwa. Dia benar-benar saking gila jabatan, dia ketagihan. Dia sampai beli sana, beli sini ya. Beli-beli itu namanya gelar gitu kan ya. Nah, jadi terus terang aja di Indonesia ini memang benar-benar sudah tidak terkontrol ya. Ijazah palsu ini nggak main-main ya. Ini adalah kasus kriminal. Tuntutannya bisa 5 tahun penjara bagi yang menggunakan ijazah palsu. Dan bagi yang mengeluarkan ijazah palsu tuntutannya 10 tahun pidana. Dan tuntutan dendanya 1 miliar. Kalau yang memanfaatkan, dia dendanya 500 juta ya. Oke. Jadi dari Kagama sendiri, keluarga besar alumni Gajah Mada sendiri sudah juga berharap gitu loh, adanya panggilan moral lah demi marwah dari UGM. Tolong ada transparansi, dibuka kepastian, keaslian gitu ya dari ijazah dari Joko Widodo Presiden ke-7 RI kita ya. Jadi dalam hal ini saya mendukung pihak Joko Widodo mantan presiden kita ini untuk menunjukkan supaya menunjukkan keaslian ijazahnya supaya rakyat tenang. Dan bagi yang menuntut, menggugat, silakan menggugat dan berikanlah argumen-argumen yang memang akurat, yang memang benar-benar bisa menunjang tuduhan-tuduhan itu ya kan, biar tidak menjadi fitnah ya kan.
Oke deh. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Oke,